Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita, Wenya Family, keluarga Wendy dan Yani. Untuk kali ini kita akan share video yaitu resep sayur lodeh bayam dan manfaat bayam serta bahaya bayam bagi kesehatan. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin lihat resepnya dan ingin mengetahui apa saja sih manfaat dan bahaya bayam bagi kesehatan, jangan di skip-skip video kita, tonton sampai habis. Tentunya seperti biasa, untuk melihat resep, teman-teman harus menonton video dan membaca teks, serta kalau ingin mengetahui informasi apa saja sih manfaat dari bayam dan apa saja juga bahaya dari bayam, maka dengarilah celotehan saya. Namun sebelum itu, izinkan saya menyapa teman-teman semua. Hai sahabat-sahabat Wenya Family. Hai mom-mom, bunda-bunda yang selalu menjadi tim solid saya. Semoga kalian selalu sehat, selalu happy, dan sukses selalu. Amin. Dan terima kasih juga buat support dan dukungannya yang telah meng-like, mengkomentari, menge-share, dan subscribe channel kita ini. Tanpa bantuan dan dukungan teman-teman semua, saya tidak akan semangat ini buat upload video. Oke, kita mulai buat berceritanya ya mama, bunda-bunda, dan teman-teman semua. Untuk cerita kita kali ini kita kutip dari bola.com. Bayam adalah jenis sayuran yang banyak dijual di pasaran dengan harga relatif murah. Kendati murah, sayur bayam mengandung banyak nutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran yang bernama Latin Amaranthus ini berasal dari negara Amerika tropik. Tetapi kini telah menjalar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kandungan bayam dipercaya mampu mencegah berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, kulit, hingga diabetes. Selain itu, bayam aman dikonsumsi bagi ibu hamil. Sayur berwarna hijau tersebut juga bisa dikonsumsi berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bayam menjadi salah satu sayurnya yang paling mudah dikonsumsi karena bisa diolah menjadi berbagai makanan. Bahkan ada pula yang mengolah bayam sebagai jus guna mendapat khasiat lebih maksimal. Sayur bayam mengandung vitamin A, B, C, dan K, dan mineral-mineral utama seperti niacin, tiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium, magnesium, zat besi, asam folat, kalsium, potasium, dan sodium. Senyawa lain yang terdapat dalam bayam adalah karotenoid. Saking banyaknya kandungannya, bayam memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Penasaran apa saja manfaat bayam? Nah, berikut adalah segudang manfaat bayam bagi kesehatan tubuh, seperti dirangkum dari Medical News Today. Tanggal 24 bulan 10 2019. Ada 30 manfaat bayam bagi kesehatan. 1. Menjaga kesehatan mata. 2. Menguatkan tulang, otot, dan sendi. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kekebalan tubuh. 5. Mengatasi sembelit. 6. Melancarkan sistem pencernaan. 7. Mencegah diabetes. 8. Menurunkan tekanan darah tinggi. 9. Mencegah tekanan darah rendah. 10. Melancarkan sirkulasi darah. 11. Mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. 12. Menjaga kesehatan jantung. 13. Mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah. 14. Menjaga kesehatan kulit. 15. Meningkatkan kinerja otak dan saraf. 16. Meredakan sakit gigi. 17. Menangkal radikal bebas. 18. Mendetok racun dalam tubuh.
19. Meningkatkan stamina dan sistem kekebalan tubuh. 20. Mencegah pengapuran pada jaringan tubuh. 21. Menjaga kesehatan ibu hamil beserta janinnya. 22. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. 23. Mengatasi sakit emah. 24. Menghilangkan jerawat, yaitu dijadikan masker bayam. 25. Mencegah penuaan dini. 26. Baik bagi wanita yang tengah menstruasi. 27. Mengurangi penumpukan kolesterol jahat. 28. Meningkatkan daya ingat. 29. Mengurangi radang. 30. Bayam bisa menjadikan tulang lebih kuat. Berikut kandungan gizi lengkap bayam per 100 gram bahan merujuk tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2009. Apa saja kandungan dalam bayam, yaitu kalori 36 kal, itu bayam hijau, 51 kal bayam merah, protein 3,5 gram bayam hijau, 4,6 gram bayam merah, karbohidrat 6,5 gram bayam hijau, 1 bayam merah, kalsium 265 mg bayam hijau, 368 mg bayam merah, fosfor 67 mg bayam hijau, 11,1 mg bayam merah, zat besi 3,9 mg bayam hijau, 2,2 mg bayam merah, vitamin A 6,090 SI bayam hijau, dan 5.800 SI bayam merah. Begitulah kandungan yang yang terdapat dalam bayam untuk 100 gram bayam. Nah, selain manfaat dan kandungan gizi, mengkonsumsi bayam itu mempunyai resiko loh kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Teman-teman, tak boleh terlena dengan segudang manfaat bayam. Kendati memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh, sayuran berwarna hijau ini juga dapat memicu sejumlah efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan. Ingat ya teman-teman, setiap resep-resep saya, setiap himbauan-himbauan saya selalu mengatakan jangan mengkonsumsi sesuatu itu secara berlebihan. Kita konsumsi saja secukupnya. Walaupun sayur bayam disukai banyak orang, selain membangkitkan energi, jenis sayuran ini cukup mudah saat dimasak. Biasanya bayam dimasak menjadi sayur bening dengan ditambah jagung manis. Nah, untuk kali ini kita masaknya pakai santan. Kalau bahasa mana, Bengkulu Selatan itu gulai gemuk tahu bayam atau tahu arum. Nah, kalau bahasa Indonesianya lebih terkenal dengan sayur lodeh. Seperti dilansir Medical News Today, bayam memiliki senyawa asam oksalat tinggi yang berpotensi mengiritasi lambung. Kandungan potasium dalam bayam juga beresiko mengakibatkan batu ginjal. Kendati begitu, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa memakan sayur bayam setidaknya seminggu 1 atau 2 kali. Ingat ya teman-teman, hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu, jangan setiap hari. Di sisi lain, sayuran ini juga tidak boleh ditinggalkan karena kandungan zat besinya sangat diperlukan tubuh. Hanya saja sayur ini tidak boleh dikonsumsi berlebihan setiap hari. Ingat ya, ingat sing, jangan dikonsumsi setiap hari. Selain itu, bahaya bayam terhadap kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan, yaitu penyerapan mineral yang buruk. Konsumsi berlebihan bayam dapat mengganggu kapasitas penyerapan mineral di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan asam oksalatnya yang cukup tinggi, di mana bisa mengikat mineral penting seperti kalsium, magnesium, seng, dan lain-lain. Ketika mineral tidak bisa diserap dengan baik, maka beresiko menghambat fungsi normal sistem pencernaan. Dan yang terburuk adalah menyebabkan berbagai penyakit terkait ketahanan tubuh. Selanjutnya, memicu gangguan perut. Bayam merupakan sumber makanan yang kaya serat.
Tapi, kamu perlu tahu bahwa saluran pencernaan butuh waktu cukup lama untuk mengolah serat tersebut. Apalagi jika kamu jarang mengkonsumsi sayur, sekalinya menyantap bayam, maka penyesuaiannya pun bisa lebih lama. Akibatnya bisa memicu sejumlah gangguan lambung, seperti pembentukan gas di perut, kembung, kram, dan bahkan sembelit jika menyantap bayam berlebihan. Selanjutnya, bayam bisa menyebabkan diare. Dalam kasus terburuk dari gangguan gastrointestinal saluran pencernaan yang disebabkan oleh bayam, tubuh bisa mengalami diare ringan hingga sedang. Lagi-lagi ini disebabkan oleh kesulitan usus dan lambung dalam mencerna serat yang dikandung oleh bayam. Di saat penyesuaian sulit inilah terkadang muncul luka yang memicu diare, sehingga serat gagal diserap sempurna oleh tubuh. Bayam mengandung banyak purin. Ini merupakan kelompok senyawa organik tertentu yang ketika tertelan ke dalam tubuh dalam jumlah berlebih bisa memicu gejala asam urat. Jika tidak segera disadari, kondisi ini bisa berakibat sangat buruk, yakni memicu asam urat berlebihan sehingga meningkatkan pengendapan kalsium di ginjal. Akibatnya bisa membentuk batu ginjal berukuran kecil sampai sedang. Bayam juga bisa menyebabkan alergi. Meski jarang, bayam terkadang bisa menimbulkan reaksi alergi. Sayuran ini mengandung histamin yang dapat menyebabkan beberapa efek pseudoalergik ringan. Efek ini biasanya membuat lidah menjadi keluh dan muncul bintik putih. Terkadang juga memicu sedikit bintik di tengkuk dan area-area gelap. Bayam juga bisa sangat beracun. Telah dilaporkan bahwa beberapa daun bayam utuh dapat menyebabkan reaksi toksika apabila terkontaminasi dengan Escherichia coli atau E. coli melalui pupuk organik, pestisida atau air irigasi. Sayuran berdaun hijau ini dapat menyebabkan keracunan yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, bayam rebus juga tidak bisa dibiarkan berlama-lama karena reaksi kimia alaminya bisa mengganggu sistem pencernaan, memicu diare dan bagi penderita kondisi khusus bahkan bisa memicu sesak nafas. Bayam juga tidak bagus buat yang punya penyakit anemia. Salah satu efek samping bayam adalah menyebabkan anemia. Bayam terkadang dapat menyulitkan tubuh untuk menyerap sejumlah zat besi yang dibutuhkan dari makanan yang dicerna. Daun bayam sendiri penuh dengan zat besi non-heme atau nabati yang tidak bisa masuk ke tubuh dengan mudah. Hal ini dapat menyebabkan defisiensi besi. Oleh karena itu, penderita anemia sebaiknya tidak terlalu banyak mengkonsumsi bayam. Demikianlah video kita untuk kali ini. Terima kasih teman-teman semua untuk support dan dukungannya. Jangan lupa di like, di komen, share, dan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.